Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Talita Lutfi Zahra dari Universitas Jambi. Hari ini saya akan membahas materi perpajakan mengenai surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Fungsi surat pajak terbagi atas tiga. Pertama ada fungsi penetapan pajak. SKP berfungsi untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang. Jumlah pajak yang terutang tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kedua ada fungsi peneguhan hukum. SKP memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi wajib pajak. Wajib pajak yang menerima SKP wajib untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SKP tersebut. Ketiga ada fungsi perlindungan hak wajib pajak. SKP juga berfungsi untuk melindungi hak wajib pajak. Wajib pajak yang merasa keberatan terhadap SKP yang diterbitkan oleh DJP dapat mengajukan keberatan atau banding. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SKP dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pajak yang terutang dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar daripada jumlah pajak yang telah dibayar atau yang seharusnya terutang berdasarkan surat pemberitahuan. Selain itu, SKPKB juga dapat diterbitkan jika wajib pajak terlambat menyampaikan SPT atau terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak. Isi dari SKPKB meliputi besarnya pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran, dan sanksi administrasi. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berakhirnya masa pajak. Kedua, ada surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak. SKPLB diterbitkan apabila jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak atau yang seharusnya terutang berdasarkan surat pemberitahuan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan. Dengan kata lain, SKPLB diberikan ketika wajib pajak membayar pajak lebih dari yang seharusnya. SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan wajib pajak dengan jangka waktu paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima. Apabila penerbitan SKPLB melebihi batas waktu tersebut, wajib pajak berhak memperoleh imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, ada surat ketetapan pajak nihil. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang sama dengan 0. SKPN diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat pajak yang terutang. SKPN juga menunjukkan bahwa tidak ada kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah kredit pajak. Ketetapan ini berlaku untuk beberapa jenis pajak yaitu pajak PPh, PPN, dan PPNBM. Keempat, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya tambahan jumlah pajak yang terutang. SKPKBT diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan data baru yang menunjukkan adanya tambahan pajak terutang, atau terdapat kekurangan pajak yang belum dilunasi setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKBT berfungsi untuk memperbaiki atau menambah ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya. Surat ini dapat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berakhirnya masa pajak. Hak wajib pajak yang menerima SKP. Pertama, hak untuk mengetahui isi SKP. Wajib pajak berhak untuk mengetahui isi SKP yang diterbitkan oleh DJP. Wajib pajak dapat meminta salinan SKP kepada DJP. Kedua, hak untuk mengajukan keberatan atau banding. Wajib pajak yang merasa keberatan terhadap SKP yang diterbitkan oleh DJP dapat mengajukan keberatan atau banding. Ketiga, hak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang menerima SKPLB berhak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak yang menerima SKP. Pertama, kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak yang menerima SKPKB atau SKPKBT wajib membayar pajak yang terutang. Kedua, kewajiban untuk mengajukan keberatan atau banding. Wajib pajak yang merasa keberatan terhadap SKP yang diterbitkan oleh DJP dapat mengajukan keberatan atau banding dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, kewajiban untuk mengikuti proses keberatan atau banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Fungsi surat tagihan pajak ada tiga. Pertama, koreksi pajak terutang. STP digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan pajak yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT, sehingga jumlah pajak sesuai dengan yang sebenarnya. Kedua, pengenaan sanksi. STP berfungsi untuk mengenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, seperti terlambat lapor atau bayar pajak. Ketiga,
Penagihan pajak. STP digunakan sebagai sarana untuk menagih pajak yang belum atau kurang dibayar agar segera dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat diterbitkannya STP. Pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. Kedua, SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Keenam, pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketujuh, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Sanksi dalam STP. Pertama, sanksi administrasi berupa denda Rp50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Kedua, sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Ketiga, sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tapi membuat faktur pajak, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak, dan PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Keempat, sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut ternyata kurang bayar. Kelima, sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Dari materi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak merupakan instrumen penting dalam administrasi perpajakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. SKP digunakan untuk menetapkan jumlah pajak terutang, memiliki fungsi penetapan, peneguhan hukum, dan perlindungan hak. SKP memiliki beberapa jenis yaitu SKPKB, SKPLB, SKPN, dan SKPKBT. Selain itu, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban setelah menerima SKP. Sementara itu, STP digunakan untuk menagih pajak dan mengenakan sanksi administrasi, berfungsi sebagai koreksi, penagihan, dan pemberian sanksi, serta diterbitkan dalam kondisi tertentu dengan sanksi berupa denda atau bunga. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.